Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan membahas soal TKA buku siaga yang ada di halaman 170 nomor 1. Mari kita baca soalnya terlebih dahulu ya. Ali dan Ina masing-masing membuat bangun segitiga pada karton. Ternyata segitiga yang dibuat oleh Ali sebangun dengan segitiga yang dibuat oleh Ina. Berilah tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban-jawaban yang benar. Pernyataan yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga adalah sama. Oke, nah ini adalah materi tentang kesebangunan ya. Tapi kalau kita lihat, pernyataannya semuanya tentang konsep. Artinya saya tidak berbicara tentang angka, tapi berbicara tentang konsep. Oke, saya jelaskan dahulu tentang kesebangunan pada bangun datar ya. Jadi, dua bangun datar yang sebangun itu mempunyai dua syarat. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke. Nah, apa sih itu panjang sisi-sisi yang bersesuaian? Nah, yang bersesuaian tuh contohnya seperti ini. AD itu bersesuaian dengan HE. Gitu ya. Nah, lalu di sini AB bersesuaian dengan EF. Lalu BC bersesuaian dengan FG. Nah, kenapa? Karena adanya kesamaan bentuk, ya. Dan juga kalau misalnya kita, kan di sini dibilang perbandingannya senilai. Nah, coba kita bandingkan ya. Di sini senilai. Nah, 6/12 lalu disederhanain jadi 1/2. 7/14 itu kalau disederhanain jadi 1/2. 5/10 kalau disederhanain jadi 1/2. Dan yang terakhir yang ini 9 dengan 18 kalau disederhanain juga 1/2. Nah, keempatnya mempunyai nilai yang sama yaitu 1/2. Sehingga syarat pertama terpenuhi. Gitu ya. Jadi kalau mau sebangun itu harus ada dua syarat. Nah, ini kan syarat pertama sudah terpenuhi ya. Nah, kita cek syarat yang kedua. Katanya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang bersesuaian tuh contohnya nih, yang ini ya. Yang A sama yang E. Yang B sama yang F. Karena lambangnya sama. Yang H sama yang D. Nah, yang terakhir yang ini nih. Ya. Kita kasih bintang sudut C sama sudut G gitu. Kalau syarat pertama aja yang terpenuhi, belum tentu sebangun. Syarat kedua aja yang terpenuhi, belum tentu sebangun. Harus kedua-duanya. Nah, tetapi kalau segitiga dia punya keunikan. Kalau segitiga cukup salah satu syarat saja terpenuhi, pasti sebangun. Ya, nah jadi kita coba ke pernyataan yang pertama ya. Katanya perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada dua segitiga tersebut sama. Nah, coba misalnya saya buat ya. Saya lebih suka pakai segitiga siku-siku misalnya. Segitiga siku-siku itu kan yang terkenal perbandingannya 3, 4, dan 5 kan. Oke. Kalau saya mau buat perbandingan yang sama, saya tidak boleh memberikan angka yang asal-asalan. Misal di sini 3, 4, dan 5. Lalu saya mau buat segitiga yang lebih besar lagi di sini. Ya. Nah, gitu ya. Saya tulisnya di sini 8, 6, 10. Kenapa? Karena saya mau membuktikan gitu ya. Tapi ingat ya, ini ceritanya sama. Namanya juga kan saya gambarnya mendadak, jadi kelihatannya tidak mirip gitu ya. Nah, kalau sudah, perbandingan sisi-sisinya sama. Nah, karena kan dibilang punya Ali sebangun dengan punya Ina. Jadi nggak perlu lagi dibuktikan gitu ya. Nah, jadi kalau kita cek 3/6 itu 1/2. Ya kan? 4 dengan 8, 1/2 juga. 5 dengan 10 itu 1/2 juga. Nah, jadi kalau memang sebangun, ya dia pasti akan sama perbandingannya, yaitu 1/2. Jadi syarat pertama akan terpenuhi. Ya. Nah, lalu di sini katanya perbandingan sisi ketiga keduanya sama dengan perbandingan luasnya. Oke. Berarti perbandingan sisi di sini adalah 1/2. Sekarang coba kita ke pernyataan 2, kita mencari luas, ya.
Nah, untuk gambar yang pertama yang warna biru itu luas segitiganya adalah setengah kali alas kali tinggi. Artinya setengah kali 3 kali 4. Ya kan? Berarti 6. Ya, karena nggak ada satuannya kita tulis aja 6. Nah, sedangkan yang warna ungu ini adalah luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Alasnya yaitu 6 dan 8. Berarti 6 kali 8, 48 bagi 2 menjadi 24. Ya kan? Nah, berarti kalau kita bandingin, ternyata perbandingannya adalah 1 berbanding 4 gitu kan. Nah, berarti perbandingannya itu tidak sama. Berarti salah. Kalau salah, tidak boleh kita klik. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke pernyataan yang ketiga. Kedua segitiga tersebut pasti segitiga sama sisi. Nah, kalau segitiga sama sisi, itu kalau kita identifikasi ya, di video sebelumnya kayaknya ada, saya bikin video tentang syarat materi prasyarat kesebangunan. Oke. Nah, kalau kita ngomongin segitiga sama sisi ya, sisinya kan sama ya. Kalau sisinya sama berarti kan sudutnya sama nih. Sama-sama 60 ya kan. Nah, ini ya. Lalu kita buat segitiga yang lebih besar lagi ya. Sama-sama 60. Nah, ingat kalau segitiga itu syarat salah satu syarat aja terpenuhi, sudah pasti terpenuhi gitu ya. Nah, jadi semua segitiga sama sisi itu pada dasarnya ya sebangun. Dan pasti sebangun. Nah, tapi di sini dibilang di pernyataan 3 katanya, kedua segitiga tersebut pasti segitiga sama sisi, nggak mesti. Gitu ya. Segitiga siku-siku boleh, segitiga sama sisi boleh, segitiga sembarang boleh, segitiga apapun boleh. Ya, selama sudutnya sama. Apalagi kan di sini dikatakan sebangun. Otomatis sudutnya sudah pasti sama gitu ya. Jadi ini adalah salah. Ya, karena nggak harus. Ya, kita masuk ke pernyataan yang keempat. Sudut yang bersesuaian pada kedua segitiga tersebut sama. Ya. Nah, kalau misalnya sudut ya sudah pasti harus sama. Karena tadi kan di sini syarat kedua ya, kita baca lagi ya. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, berarti di sini ya, biar kalian tahu, kadang-kadang kan kalian mengerjakan soal Pitagoras selalu hanya berbicara tentang sudut, tapi nggak pernah berbicara tentang maksudnya berbicara tentang sisi tapi nggak pernah tentang sudut. Jadi kalau misalnya yang sudut-sudutnya cantik seperti 60 derajat, 30 derajat, 45 derajat, biasanya sisinya tuh ada akar 3-nya, ada akar 2-nya. Nah, kalau dikedesimalkan jadinya kan jadi angkanya tuh jadi tidak cantik ya. Jadi kalau yang sudutnya cantik, angka-angkanya, maka sisinya tidak cantik. Sedangkan yang ini, yang sisi-sisinya cantik ini, ternyata tuh sudutnya enggak gitu ya. Nah, contoh pada Pitagoras ini, untuk yang 3, 4, dan 5 itu sudutnya 37 dan kalau dijumlahkan 90 ya, berarti 53. Nah, jadi di sini yang 53, di sini yang 37 gitu. Begitu juga yang ini. Tapi hanya berlaku untuk yang sisinya ini aja ya. 3, 4, 5 dan kelipatannya aja ya. Gitu ya. Di sini 37. Gitu ya. Jadi ya memang kalau sebangun otomatis sudutnya sama. Gitu ya. Jadi kita klik di sini. Tuh ya. Nah, jadi untuk soal yang nomor 11 ini saya rasa mudah tapi menjadi sulit kalau kalian ngeblank untuk masalah konsep. Ya, jadi kalian bisa nonton video pembelajaran saya tentang konsep kesebangunan yang linknya akan saya masukkan ke deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.